waktu sholat sebelumnya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan ya? Mungkin bisa di zoom yang ini, bisa di zoom, besarin, ditambah kualitas besarin. Kan zoomnya bisa. Nggak bisa guys. Nggak bisa ya, ini yang paling besar ya. Nah, ya Bapak Ibu, waktu belum Ustaz Somad punya manajemen, alhamdulillah tabligh akbarnya di pelataran Masjid Nabawi. Ya Bu ya, kita bawa jamaah waktu itu lebih kurang 350 orang. Terkejut Bu sampai 1000 orang. Rupanya travelnya numpang ikut Bu ya. Tapi kita ikhlas, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siaran dalam namanya, terus siaran dalam. Inilah yang namanya Raudhah. Min bainal baiti wal mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Lanjut Ustaz. Ini mihrab Nabi. Ya, itu tempat nyandarnya Nabi. Nah, kita bawa Bapak Ibu ke Masjid Quba. Ya, siapa yang keluar dari hotel dalam keadaan berwudu sempurna kata Nabi Muhammad. Kemudian dia pergi ke Masjid Quba. Dia sholat 2 rakaat di sana sama seperti umrah. Jadi Bapak Ibu sampai di sini kita pulang tanah air apa lanjut ke Mekah? Halo? Kenapa bingung? Sampai di Masjid Quba kita pulang ke tanah air apa lanjut ke Mekah? Di sini kan sudah dapat pahala umroh. Oh double. Baik, lanjut. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita bawa ke Masjid Sabah, lanjut. Masjid Sabah itu namanya Masjid 7. Ya. Lanjut Bapak Ibu Allah, ini Masjid Jumat. Nabi Muhammad keluar dari Masjid Quba, ketemu di lapangan karena waktu Jumat masuk. Nabi khutbah Jumat di sana. Maka supaya ada kesan telapak kaki Nabi masih ada di sana, dibangunlah masjid namanya Masjid Jumat. Nah, ini Bapak Ibu Allah. Lanjut. Bapak Ibu kita bawa juga ke Jabal Uhud. Ya Bapak Ibu ya. Kami ini berada di depan makamnya paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah, panglima perang yang gagah dan berani dan tidak pernah kalah selama dipimpin oleh Panglima Hamzah. Namun sayang, detik terakhirnya terjadi di Jabal Uhud, Pak. Gara-gara apa? Nabi sudah larang, wahai pasukan, jangan ada yang turun mengambil harta rampasan. Antar perang itu nggak usah diambil dulu, fokus dulu, kalahkan mereka sekala-kalanya dulu. Ini karena mohon maaf sudah bangga menang, akhirnya turun Pak, dipancing sama orang Yahudi, diletakkan harta. Makanya Pak, gangguan laki-laki itu ada 3, harta, tahta, dan terakhir wanita. Maka wanita itulah yang paling berat. Bu, harta, tahta, wanita. Wanita ini gangguan bapak-bapak. Ujiannya bapak-bapak. Ya Bu, jadilah wanita yang insya Allah. Pak, bagaimana meninggalnya Sayyidina Hamzah? Ditusuk dengan pedang Pak. Cus, nama perempuannya itu Hindun. Bu, Pak, coba bayangkan saking sakit hatinya Hindun Pak, dicongkelnya jantung Sayyidina Hamzah, dikunyahnya. Maka gara-gara kisah inilah banyak ibu-ibu yang sakit hati dengan suaminya yang selingkuh. Akhirnya saat suaminya tidur, diguntingnya Pak kemaluannya. Keluar Pak di dalam buku Hidayah, seorang suami digunting kemaluannya oleh istrinya sendiri gara-gara selingkuh. Siap Bapak itu masih mau selingkuh? Pak? Kenapa Bapak diam saja? Sombong bapak-bapak di sini Bu. Kita panggil ibu Bu. Begitulah Pak. Kenapa? Melotot Bapak gara-gara teringat. Wah gawat juga ya, digunting katanya. Ya lah ya, itu canda ya Pak ya. Nah ini Pak, Masya Allah di depan makam paman Nabi Sayyidina Hamzah. Kita lanjut. Kemana Bapak Ibu akan dibawa lagi di Madinah? Bapak Ibu akan kami bawa ke pasar kurma. Kita akan belajar di sana. Tanah yang tandus, padang pasir, kok bisa ada kurma? Kok bisa tumbuh tanaman pohon kurma? Kok bisa berbuah lebat, gurih, manis, lezat?
Kata orang Arab, lazis. Kok bisa? Ilmu tauhid. Innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun. Tulidu laila fin nahara wa tulidu nahara fil laili wa tukhrijul hayyata minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi. Tidak ada yang tidak bisa sama Allah. Ini kita belajar. Setelah kita belajar, maka kita persilahkan. Bapak-bapak, ada kurma yang disunahkan oleh Nabi. Bu, nama kurmanya itu ajwa. Sunnah setiap hari makan 7 butir. Bapak Ibu kalau tidak percaya, tanyalah cucu Nabi. Betul betul. 7 butir setiap hari harus makan kurma. 7 butir. Supaya apa? Kita dijauhkan dari gangguan iblis, jin dan syaitan. Karena jin dan syaitan masuk ke sel-sel darah kita. Karena jin dan syaitan berusaha untuk nempel tubuh kita, membisik-bisikkan kita. Maka lewat makanan yang bernama kurma, insya Allah takut iblis dan jin nempel di diri kita. Insya Allah. Nih, yang kedua ada namanya kurma madu, Pak. Bapak yang mudah lemah, letih, loyo. Jangan negatif dulu, Pak. Jangan negatif dulu. Ini apa maksudnya? Maksudnya Bapak yang mudah capek-capek, pulang kerja capek, supaya badan Bapak berenergi lagi. Jangan makan nasi yang banyak-banyak karena nanti kena gula. Umur 40 tahun ke atas itu sudah harus, kata dokter haji saya, beliau bilang harus jaga makanan. Jangan terlalu banyak makan nasi, Ustaz. Jadi makannya apa, Bu? Selain nasi, maka makannya kalau bisa kurma madu. Ya, namanya kurma apa, Bu? Nah, Ibu ya, Ibu mau belikan Bapak kurma madu? Wah, Ibu mau belikan Bapak kurma madu? Kurma madu. Saya nggak bilang Ibu mau di madu, enggak. Saya mau bilang Ibu mau belikan Bapak kurma madu, belikan supaya Bapak semangat, Bu. Ya Bu ya, semangat ke ladang, semangat ke sawah, insya Allah. Ibu mana? Enggak Ustaz, nanti ngeri. Ya Ibu ya, insya Allah. Nah, lanjut Ustaz. Kemana lagi Bapak Ibu Allah? Kita bawa Bapak Ibu ke Madinah nih. Bapak Ibu kita bawa ke Jabal Rahmah, tempat bertemunya nenek moyang kita dan datuk kita Nabi Adam dan Siti. Bapak Ibu, setiap hari saya memuhasabah diri. Kata-kata Nabi, hasibu nafsakum qabla an tuhasibullah nafsakum yaumil qiyamah. Perbanyaklah engkau mengingat-ingat dosamu, mengingat-ingat kesalahanmu sebelum Allah yang ingatkan. Saya teringat tahu. Saya ini orang yang banyak dosa nih Pak. Kira-kira bisa tak masuk surga? Saya rasa dan permohonannya gak akan bisa. Kenapa mohon maaf lahir batin Bapak Ibu? Saya muhasabah. Nabi Adam cuma satu salahnya, dia makan buah khuldi, Allah buang dari surga. Cuma satu salahnya, makan buah khuldi, Allah buang dari surga. Saya banyak dosa. Kira-kira masuk surga nggak kita nih Bapak Ibu? Hah? Bu, kira-kira masuk surga nggak kita? Masuk. Insya. Tapi ingat, Allah berkata di dalam hadis qudsi, ya ibadi aksiru minaz dzunubakum. Hei hambaku, walaupun kau banyak dosa, ar-rahmatil wasi', rahmatku sangat luas. Wal maghfiratu wasi', ampunanku sangat luas. Banyak pun dosa kita, ampunan Allah lebih banyak. Banyak pun dosa kita, ampunan Allah juga luas. Maka salah satunya, Bapak Ibu, kita datang ke rumahnya. Itulah tujuan kita datang ke rumahnya. Kita bertamu untuk minta maaf. Itu yang terbaik ketika kita buat salah dengan tetangga. Betul apa betul? Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kemudian kita bawa lagi ke Jabal Nur. Ini yang namanya Gua Hira tuh. Alhamdulillah. Nih, dari atas nih Pak. Kamera di atas bukit, kawan kita mengambil tim kita ambil. Ini berkumpul sebanyaknya orang berlomba-lomba. Ada yang umurnya 81 tahun. Saya ngomong di bawah. Bapak ini berangkat palingan cuma sampai pos 1 turun lagi. Rupanya Allah balikkan Bapak Ibu. Saya yang sampai pos 1, dia sudah sampai puncak. Masya Allah, takbir. Nah, ada yang tidak mungkin kalau kita minta sama Allah. Lanjut. Ini istri sama anak Bapak Ibu waktu masih 4, sekarang sudah 6.
Nah ini dia Bapak Ibu Allah, gambarannya kita di Bir Ali. Bir artinya sumur, Ali namanya Sayyidina Ali. Sekarang nama masjid ini Zulaifah, karena masjid ini diluaskan dimaksudkan seorang perempuan yang bernama Zulaifah. Inilah hebatnya ibu-ibu, masya Allah. Yang paling ramai di pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya Pak, diam aja, ngalah aja Pak. Ya Pak ya. Ya, ayo ibu-ibu kita lanjutkan. Ini Bir Ali, kita ambil mikot di sini di Madinah. Kemudian kita lanjutkan perjalanan pada tanggal 9 setelah Bapak Ibu tablik apa tanggal 8, tanggal 9 berangkat. Ya Ustaz, kita lanjutkan. Bapak Ibu tawaf, Bapak Ibu sa'i. Bapak Ibu kenal? Kenal? Siapa? Ustaz Somad itu rambutnya dulu masih panjang. Ini bimbing Bu, sampai gendong si kecil, namanya Muhammad Lutfi Al-Makki. Karena waktu dia lahir saya masih di Mekah, maka saya kasih nama Al-Makki. Nah, ini betul. Kita lanjut. Tawaf, sa'i, tahallul. Ya, baik. Lanjut. Ini sa'i, mungkin sofa, mungkin marwah. Lanjut. Lanjut, kemudian lagi. Nah ini selesai Bapak Ibu tahu sa'i. Dulu masih bisa pakai baju bebas Pak, sekarang nggak bisa lagi. Ya lanjut. Ini dulu waktu masih Habib Rizik di sana, jamaah kita dibakar Pak. Sekarang Habib Rizik sudah pulang. Ya alhamdulillah. Nah Bapak Ibu ini di Museum Al-Mudi. Bapak Ibu sebelum pulang nanti ke Jeddah dari kota Mekah, kita mampir di sini. Kita lihat peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya. Alhamdulillah. Lanjut. Wah, masya Allah. Lanjut. Nah ini nggak ada lagi Museum Haramah yang sudah dipindahkan. Lanjut. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah tempat mikot. Ya. Hudaybiyah. Tempat Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Muhammad kau boleh ibadah di Mekah tapi nggak boleh dagang. Muhammad kau boleh ibadah di Mekah haji tapi kau nggak boleh bawa senjata untuk berperang. Ini tempatnya. Udah ini kita lanjutkan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu kita zikir sama surat. Lanjut. Di lantai 4 yang saya bilang tadi Bapak Ibu sekali kita kumpul. Nah, Bapak Ibu akan dibawa nanti berdoa di tempat-tempat mustajabah. Salah satunya di Hijis. Baik, begitu susahnya tapi mutawifah kita luar biasa. Sholat di Hijis Ismail. Lanjut Bapak Ibu Allah. Inilah bentuk sholatnya Ibu ya. Masya Allah luar biasa. Nah ini Bapak Ibu rombongan jamaah umrah 2 Maret 2017. 2017, 18, 19. Sekarang yang keempat Cahyati bersama Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini Jabal Rahmah. Ya Bapak Ibu dibawa ke Jabal Rahmah. Ya, Jabal artinya gunung rahmah kasih sayang. Lanjut. Saya nitip pesan Bu, ketika di sana tidak boleh musyrik, nulis-nulis nama anak sama calon menantu Ibu tulis supaya nanti mereka tetap jadi nikah, jangan. Apalagi Bapak tulis pula nama kekasih gelap di sana, masya Allah. Ya, Bu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu tetap berdoa menghadap kiblat. Karena di sana juga tempat salah satu doa mustajabah. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh ditambahkan yang lain, tapi hati-hati pun dengar baik-baik. Bapak-bapak biasanya ngambil kesempatan dipakainya bahasa Arab. Ibu udah tahu hati, ibu main amin, 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 amin. Rupanya doanya agak gak baik. Apa doanya? Allah masih ada tinima al-mar'atun solehah. Amin kata ibu. Padahal artinya ya Allah tambahkan aku satu lagi perempuan yang solehah. Amin kata ibu. Pulang ibu ikhlas, bapak nikah lagi. Selesai sudah perkaranya. Nah ini dia ibu ya. Kita bawa juga ke sumur Zam-Zam. Ya, tempat Nabi disusui di dekat maktabah. Lanjut. Ya Bapak Ibu ya, ini tempat-tempat yang akan Bapak Ibu kunjungi. Nah, ini Masjid Ar-Rajihi. Abdullah Sulaiman Ar-Rajihi. Orang kaya. Dulunya Bapak Ibu kecilnya dia miskin, tapi lihat dua amalan dia.
Amalan satunya dia bilang doa silahul mu'minin. Saya bisa seperti ini karena kekuatan doa. Apa doanya Abdullah Sulaiman Ar-Rajahi? Cuma satu, ya Allah izinkan aku bisa membangun rumahmu. Dia nggak minta ya Allah kasih aku rumah mewah, enggak. Kita kan itu yang kita minta, betul Bapak Ibu? Betul? Ya Allah kasih aku kendaraan mewah. Dia tidak, ya Allah izinkan aku punya rezeki untuk bisa membangun rumahmu. Besok Bapak Ibu kita bawa ke sini. Masya Allah, masjidnya indah. Di dalamnya Pak tiang-tiangnya dilapisi emas. Emas asli, bukan emas Jawa. Paham maksudnya? Emas asli, bukan emas Jawa. Apalagi emas Lombok. Masya Allah Mas Bagir ya. Bapak Ibu iman Allah, tiang-tiangnya Bapak Ibu. Dan setiap sudut-sudut plafon itu Bapak Ibu iman Allah. Dan di bawahnya Bapak Ibu iman Allah dilapisi dengan emas. Tapi itulah hebatnya di Mekah Bapak Ibu. Udah hampir lebih kurang sekitar 15 tahun lah itu masjid Bapak Ibu ya. Sampai detik ini emasnya nggak hilang. Kalau di sini Bapak Ibu jangankan emas, kotak bakul aja hilang Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Kayaknya mohon maaf, orang mau sedekah masjid mewah-mewah agak tertuju lah. Jangankan emas, kotak bakul hilang. Masya Allah. Nah Bapak Ibu kita bawa nanti ke masjid Sulaiman Abdullah Ar-Rajahi. Travel lain tidak ada yang turun sini, kita yang akan turun di sini Bapak Ibu untuk memperkenalkan agar Bapak Ibu jadi orang yang dermawan. Apa amalan dia yang kedua? Waktu dia sekolah, dia tidak boleh belajar. Gara-gara apa terjadi Bapak Ibu? Gara-gara dia tidak punya buku dan alat tulis, diusir dari kelas. Nangis karena satu pun kawannya tak ada minjamkan buku, tidak ada yang minjamkan pulpen. Akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Dia keluar, dia nangis, adalah seorang guru. Kenapa kau nangis? Nah, aku tak punya buku dan tidak punya pensil, jadi tidak boleh belajar. Dikasihlah duit waktu itu Bapak Ibu satu, entah dirham tak dinar dulu Bapak Ibu ya. Saya lupa mana yang duluan. Mana yang duluan Ustaz? Dinar apa dirham? Dinar. Ya. Dikasih Bapak Ibu Allah. Maaf sudah sah, ya, sudah sah 1 real. 1 real itu Bapak Ibu uang kita di kurang hampir 4.000. Kan dapat buku sama alat dan pensil. Ya Bapak Ibu ya dikasih 1 real. Akhirnya dia bisa belajar, sukses, serius dia belajar Bapak Ibu. Lulus dengan nilai terbaik Bapak Ibu. Ketika dia sudah berhasil, nih pentingnya Bapak Ibu menghargai orang-orang yang memberikan kita ilmu. Dia Bapak Ibu yang Allah tahu gurunya pergi ke Pakistan yang sudah dia ingat terus. Aku punya hutang sama seorang guru yang telah baik kepadaku sehingga membuat aku bisa belajar dan sukses seperti ini. Dan dia tahu gurunya pindah ke Pakistan, dijemputnya gurunya dengan pesawat jet pribadi. Naik ke atas pesawat itu, kemudian gurunya dalam keadaan ditutup matanya. Kemudian berangkat Bapak Ibu sampai di Mekah. Turun dijemput dengan mobil pribadinya Bapak Ibu Allah ya. Kemudian Bapak Ibu Allah dibawa dari mobil mewah ini sampai pula lah ke villa yang sangat mewah. Baru dibuka mata gurunya. Ternyata gurunya ini bisa melihat dengan mata batin. Siapa engkau hai anak muda? Dan tadi kau jemput aku, kau bawa dengan pesawat pribadimu yang di dalam hanya kita berdua. Kemudian kau bawa aku dengan kendaraan mewah yang di dalam kita hanya berdua, satu lagi supir. Dan sampai di villa ini. Siapa engkau? Tuan Guru, tidakkah engkau ingat aku ini murid yang pernah kau tolong dengan uang 1 real? Karena 1 real aku bisa sesukses ini. Aku ingin membalas kebaikanmu walaupun itu tidak bisa dimiliki dengan uang. Pesawat pribadi tadi, mobil pribadi mewah tadi, dan villa ini sekarang semuanya jadi milikmu. Ini sertifikatnya. Masya Allah. Takbir. Kira-kira ada nggak jamaah yang seperti itu? Pak Kiai Mustafa, ini sertifikat rumah saya, ini sertifikat mobil saya, pakai semuanya Pak Kiai. Ada? Saya sudah tahu jawabannya. Masya Allah. Nah, ini Sulaiman Abdullah Sulaiman Ar-Rajahi. Masya Allah. Pak Tafadhal Pak Kiai. Siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Habis ya? Habis. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sudah habis. Ya, karena terakhir pulang nggak